sujud dengan tangan atau lutut terlebih dahulu dari kita berdiri ya. Abad kedua dan ketiga Hijriah bisa dikatakan abad di mana banyak ulama fiqih mencapai kematangan ijtihadnya. Sebut saja imam empat mazhab yaitu Imam Abu Hanifah 150 Hijriah, Imam Malik bin Anas 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, dan Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah wafatnya. Adalah bukti nyata akan hal itu. Mereka semua berijtihad, kadang hasil ijtihad itu sama dan tak jarang juga berbeda. Tetapi meski berbeda, kita tak meragukan rasa hormat antara mereka. Imam Malik dengan terang-terangan memuji kejeniusan Imam Abu Hanifah dalam beristidlal. Imam Syafi'i mengakui keluasan ilmu Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal tak jemu-jemu mendoakan sang guru Imam Syafi'i sepanjang hayatnya. Tidak mengapa mereka berbeda, karena bersama tak harus sama. Tak jarang kita temukan perbedaan ijtihad mereka itu masih selalu bicarakan hingga sampai hari ini di abad ke-15 atau sekitar 1200 tahun berlalu. Salah satunya tentang sujud. Manakah yang lebih didahulukan, tangan atau lutut? Semakin luas semakin bijak. Semakin banyak tahu adanya perbedaan itu, memang diharapkan bisa semakin bijak dalam beragama. Karena yang berijtihad bukanlah seorang awam, melainkan para mujtahid. Itulah pentingnya belajar fikih perbedaan. Selama bukan perbedaan yang bersifat prinsipil antara iman dan kufur atau tauhid dan syirik, antara surga dan neraka. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan, ada pula yang mempersilakan untuk memilih di antara keduanya. Seperti pendapat ketiga inilah yang cukup pertengahan dalam melihat perbedaan ini. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriah. Ketika ditanya tentang hal itu, Ibnu Taimiyah menjawab, أما الصلاة بكليهما فجزائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه والصلاة والصحيح في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازع في الأفضال. Salat dengan kedua model itu boleh saja menurut kesepakatan ulama. Silakan lututnya dahulu atau tangannya dahulu, nomor 1. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, dan beberapa ulama salaf seperti An-Nakhai, Sufyan As-Sauri, Ishaq, Muslim bin Yasar, Ibnu Al-Munzir bahwa yang sunnah dilakukan dalam sujud adalah lutut dan mengakhirkan tangan. Sedangkan ketika berdiri dari sujud itu dengan mendahulukan tangan terlebih dahulu, nomor 5. Pendapat Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa mereka lebih memilih mendahulukan tangan terlebih dahulu, sebagaimana juga dipilih oleh Nasruddin Albani, nomor 6. Ibnul Qayyim, ada hal menarik ketika kita bicara hal ini, karena sebagian dari umat Islam saat ini mereka semangat mengamalkan hadis yang mereka anggap sahih dan membuang hadis yang mereka anggap lemah. Bagaimana tidak? Dalam ini sekali lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat 751 Hijriah berbeda pendapat dengan Albani wafat 1420 Hijriah. Sedangkan Abdullah bin Bas wafat 1420 Hijriah dan Muhammad bin Shalih Utsaimin 1421 mendukung pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat 728 Hijriah. Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah wafat 728 Hijriah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad nomor 7, وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن أعصاب بن كلاب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. Rasulullah meletakkan lututnya dahulu, baru tangannya, lalu dahi dan hidungnya. Ini adalah yang sahih sebagaimana diriwayatkan Suraik bin Asim bin Kulayb dari bapaknya dari Wali bin Hujr. Saya melihat Rasul ketika sujud beliau meletakkan lututnya dahulu sebelum tangannya, ketika bangun dari sujud beliau mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Ibnu Bas, Syekh bin Bas wafat 1420 Hijriah dalam kitab Majmu' Fatawa bin Bas nomor 8 menjelaskan, wal arjahu fi dzalika anna al-afdal taqbilu rak'ataini 'an as-sujud thumma al-yadi thumma al-wajh. Yang lebih rajih adalah mendahulukan dua lutut ketika sujud lalu tangan kemudian wajah. Dalam kesempatan lain berkata dalam Fatawa Nur ala ad-darbi, al-afdalu kama fa'altum taqdimur rukbataini 'ala yani kama jaa fi hadithi wa'il ghairuhu. Yang lebih utama adalah mendahulukan dua lutut daripada dua tangan. Ibnu Utsaimin wafat 1421 Hijriah dalam fatwanya nomor 10 juga merajihkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat 728. Beliau berkata, fa inna sunnata allati amara biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi as-sujudi ay yad'al insanu rukbatayhi qabla yadayhi. Hal yang menjadi kesunnah yang diperintahkan Rasul dalam sujud adalah mendahulukan lutut daripada kedua tangannya. Fatwa beliau bisa juga diakses via YouTube, ya. Hadis sahih dan dhaif sebagai hujjah.
Tentu para ulama sepakat bahwa hadis sahih itu menjadi salah satu instrumen sumber hujjah dalam beragama. Mereka juga sangat menjauhi hadis dhaif, apalagi jika masih ada hadis sahih lain. Tetapi penilaian sahih dan dhaifnya suatu hadis adalah produk ijtihad juga, maka salah satu sebab perbedaan ulama adalah perbedaan mereka dalam mensahihkan atau mendhaifkan suatu hadis. Meraji' nomor 1 Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, kitab Majmu' Fatawa, halaman jilid 22 halaman 449. Nomor 2, hal ini sebagaimana jelaskan Imam Abu Al-Ja'far At-Tawi Al-Hanafi, wafat 321 Hijrah, dalam Syarhu Ma'ani Al-Athar, jilid 1 halaman 26. Nomor 3, Imam Nawawi bin Syarah, wafat 676, menjelaskan cukup panjang hal ini dalam kitab beliau Lihat Minhajut Talibin, halaman 27, dan kitab Rawdatut Talibin, jilid 1 halaman 28. Dan juga Imam Nawawi juga menukil pendapat Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu', jilid 3 halaman 422. Yang keempat, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Al-Muqni, di jilid 1 halaman 370. Nomor 5, Wizarat Al-Awqaf Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kuwait, Tab'a Al-Wizarah, jilid 24 halaman 205. Nomor 6, Muhammad Nasruddin Albani, Aslu Sifat Salat Nabi, dalam jilid 2 halaman 715. Nomor 7, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid 1 halaman 215. Nomor 8, Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, Majmu' Fatawa bin Baz, jilid 12 halaman 121. Nomor 9 sama. Nomor 10, Muhammad bin Shalih Utsaimin, dalam Majmu' Fatawa war Rasail, jilid 13 halaman 174.